Hai sahabat misteri. Oke, balik lagi dengan aku Hasan Rosyid di channel House Mystery. Hai sahabat misteri. Oke, balik lagi di channel House Mystery. Dan di video kali ini kita kembali lagi di segmen podcast House Mystery. Nah, di podcast House Mystery kali ini kita akan membicarakan seperti biasa cerita-cerita misteri dari salah satu narasumber yang menjadi bintang tamu di setiap episodenya. Nah, untuk kali ini judul dari podcast House Mystery ini yaitu Misteri Mainan. Nah, pasti dari kalian semuanya sudah tidak asing dengan yang namanya mainan kan? Sebenarnya mainan itu umumnya adalah hal-hal yang benda lucu lah. Kan itu dibuat untuk anak-anak umumnya. Nah, tapi di podcast kali ini kita akan mengulas misteri mainan dari sudut horornya cuy. Jadi di sini kita kedatangan narasumber yang sama seperti video sebelumnya. Nah, ini yaitu Mbak Korinanda. Oke, yang pertama kita sapa dulu. Mbak Kori, apa kabar? Alhamdulillah Ridi. Oke, sapaan hangat telah diberikan. Nah, di sini Hangat sekali. siap. Di sini katanya si Mbak Kori ini ingin menceritakan salah satu cerita yang cukup horor. Ini berkaitan dengan yang namanya mainan. Nah, di sini aku juga udah penasaran dengan ceritanya. Oke, jadi langsung aja kita suruh Mbak Korinanda untuk cerita aja di podcast kali ini. Oke, mari Mbak Korinanda silahkan untuk cerita. Oke, terima kasih. Hai sahabat misteri. Hai sahabat House Mystery. Aku mau bawain cerita lagi buat kalian. Ini cerita yang berbeda dari cerita sebelumnya. Jadi ini bisa dibilang salah satu cerita pribadi sih. Maksudnya di dalam cerita itu aku juga berperan gitu loh, meskipun bukan peran utamanya. Gitu loh. Horor kali tawaku ya. Siap. Tugas apa, Cor? Ih, sorry baca chat. Anjir, menit kelima tak catat dulu. Oke, ini adalah salah satu bisa dibilang cerita pribadi aku. Cerita pribadi aku semasa sekolah. Aku nggak bilang di sini aku sekolah saat SMA atau SMP, soalnya aku udah izin sih memang sama orang yang punya cerita ini, nggak usah disebutin waktunya dimana kita mengalami kejadian ini. Jadi awal ceritanya, awal cerita setelah aku pulang sekolah, aku niatnya tuh mau nginep nih di salah satu rumah temen aku yang emang rumahnya deket sama sekolah kan. Soalnya jarak sekolah aku kali ini tuh di masa ini tuh emang jauh banget dari rumahku, kayak sekitar setengah jaman gitu loh. Jadi kayak kalau besok tuh mau ke sekolah tuh harus berangkat pagi banget gitu loh. Soalnya kenapa? Besoknya tuh mau ada acara. Nah, itu alasan mendasar aku kenapa aku mau nginep di tempat temanku ini. Nah, temanku ini bukan temen yang kayak satu angkatan sih. Emang dia adik kelas aku, cewek. Jadi adik kelas satu ekstrakurikuler gitulah. Nah, singkat cerita kita udah pulang sekolah. Akhirnya aku pulang bareng sama dia. Kita menuju rumahnya langsung. Abis itu kita taruh tas dan ya taruh barang-barang kita lah, maksudnya barang-barang sekolah yang biasanya kita bawa, kayak tas itu kan biasanya udah bawa tas terus bawa tempat bekal. Nah, itu aku taruh semua di rumahnya. Habis itu temenku nih ngajak buat jalan-jalan sore. Nah,
jalan-jalan sore itu cuman keliling-keliling desa aja, tapi ya sambil lihat-lihat lah sama orang jual-jualan tuh jual apa, siapa tahu pengen jajan kan. Nah habis itu sampailah kita di suatu kebunnya tuh emang luas banget, dan kebunnya tuh buat tempat buat tempat naruh rongsokan rumah tangga gitu, soalnya emang kebunnya tuh nggak terurus gitu loh. Nah di saat kita lewat di situ, temenku ini nemuin satu mainan yang terbuat dari kayu. Nah itu mainannya tuh kayak truk-trukan gitu loh, truk, kalian tahu truk kan? Nah kayak truk gitu, tapi dari kayu, emang kelihatannya masih bagus. Nah si temenku ini punya adik yang masih TK, dan akhirnya waktu dia ngelihat mainan truk itu, dia tuh langsung keinget sama adiknya. Jadi dia pengen bawa mainan itu dan dihadiahin buat adiknya. Akhirnya kita lanjutin buat jalan-jalan sambil bawa mainan itu. Nah waktu kita udah mau pulang nih, kan waktunya udah sore nih, akhirnya kita putuskan buat pulang balik ke rumah. Sampai di rumah ternyata si temenku ini kan satu rumah sama neneknya, dan neneknya tuh bisa lihat hal-hal goib kayak gitu. Nah waktu kita baru sampai di depan rumah nih, belum masuk ke rumah, si nenek temenku itu tadi langsung bilang kayak gini, itu ngapain bawa mainan itu, buang cepet buang. Terus sama temenku tuh dijawab, ih ngapain sih, mau buat adik. Temenku bilang kayak gitu, tapi neneknya tuh bersikeras suruh buang mainan itu tanpa neneknya tuh ngejelasin kenapa dia harus buang mainan itu. Akhirnya tiba-tiba tuh ayahnya atau ibunya gitu, pokoknya salah satu orang tua dari temanku itu manggil si nenek gitu, entah itu buat disuruh makan atau apa gitu, agak lupa sih aku. Akhirnya mumpung si neneknya nggak lihat nih, akhirnya si temanku nih udahlah kasih aja buat adik. Nah si adiknya nih kesenangan dong. Akhirnya kita mandi-mandi, habis itu mandi-mandi ngobrol-ngobrol sebentar sama orang tuanya, habis itu kita masuk kamar. Nah di saat kita masuk kamar tuh habis sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib kita ngobrol-ngobrol tuh sambil nungguin waktu isya kan. Tiba-tiba aku dengar suara kayak ketawanya si adiknya temanku ini. Oh mungkin dia lagi mainan yang tadi, soalnya kayaknya dia senang banget gitu loh. Nah terus tiba-tiba aku tuh dengar si adiknya tuh kayak nadanya tuh nada lagi ngobrol gitu loh, tapi aku nggak dengar sih detail percakapannya seperti apa. Ya aku pikir positif, aku kira lagi ngobrol sama orang tuanya, atau lagi apa ya, ngobrol halusinasi aja lah ya, soalnya kesenangan kan. Nah terus akhirnya dia berhenti dan dia tidur, berhenti main. Tapi kita nih kan lagi cerita nih kan, cewek-cewek biasa lah ya, cerita sampai sekitar jam pokoknya tengah malam lah, aku nggak ingat sih jam berapa itu, pokoknya tengah malam. Nah terus tiba-tiba tuh aku dengar suara kalau misalnya adiknya tuh lagi mainan itu lagi, terus sambil kayak ngobrol-ngobrol juga. Akhirnya si adik kelasku itu, si temanku itu tadi inisiatif buat keluar kamar buat nyuruh adiknya tidur lagi. Nah ternyata emang bener sih, adiknya temanku tuh lagi mainan sama mainan itu, dan akhirnya si neneknya itu kebangun gegara berisik kan, mereka berantem karena temanku tuh nyuruh adiknya buat tidur tapi adiknya nggak mau gitu. Nah akhirnya si nenek itu kebangun dan langsung ngambil mainan si adiknya tadi yang dikasih sama temanku. Udah dibilang jangan mainan ini, udah dibilang tadi juga disuruh buang, kenapa nggak dibuang? Dan akhirnya mainan itu disita, dirampas sama neneknya dan dibawa ke kamar. Nah sampai ke besok harinya kan berangkat sekolah tuh ya, kita berangkat kayak biasa, tapi aku tuh disuruh berangkat duluan. Nah ternyata si neneknya tuh bilangin si temanku itu, bilangin kayak gini, jadi ini tuh mainan ada yang punya, dia tuh anak kecil yang punya mainan ini, dan kenapa adikmu tuh senang banget mainannya,
karena adikmu ditemenin sama anak kecil yang punya mainan ini. Nah, waktu mainan ini ku ambil, ternyata anak kecil itu gak ikut keambil sama aku. Si neneknya bilang kayak gitu. Jadi anak kecil itu udah terlanjur suka sama adikmu, udah terlanjur seneng main sama adikmu. Jadi adikmu itu ketempelan. Nah, akhirnya aku diceritain kayak gitu. Pulangnya tuh kan aku langsung pulang ke rumah, soalnya emang waktunya pulang. Nah, akhirnya aku dikabarin nih sorenya, temanku tuh bilang kayak gini, aku disuruh nemenin adikku buat balikin mainannya ke tempat semula, biar adikku kelepas dari ketempelan. Dan adikku disuruh bilang sama nenekku kayak gini, besok lagi ya mainnya, kapan-kapan lagi. Dan akhirnya mainan itu ditaruh di tempat semula dengan posisi yang sama kayak aku ngambil mainan itu. Nah, temanku cerita kayak gitu sama aku, dan aku tanya dong sama dia, terus waktu balik nenekmu bisa lihat nggak adikmu masih ketempelan? Alhamdulillah udah nggak ketempelan lagi. Selesai sudah ceritaku. Jadi cerita mistis kali ini ya cukup seperti itu. Aku agak deg-degan sih, soalnya aku di sini ada apa ya, ikut ambil bagian lah, ikut ada perannya. Aku mau kasih sedikit pesan sih buat kalian semua pendengar setia, sahabat House Mystery. Jadi kalau misalnya kita ini kan udah diajarkan nih, kalau nggak boleh mengambil apa yang bukan punya kita, nggak boleh ambil apa yang bukan hak kita. Kan nggak ada yang tahu itu bakal efeknya baik buat kita apa enggak. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya apapun yang nggak jelas asalnya dari mana, apapun yang emang bukan milik kita, sebaiknya ya nggak usah lah menuruti nafsu ingin memiliki kan ya. Jadi sebaiknya jangan pernah mengambil barang atau apapun itu yang kelihatan kalian pengen ambil barang itu, soalnya kita nggak akan tahu dia tuh bakal baik atau sebaliknya buat kita. Nah, buat menghindari hal seperti itu, ya sebaiknya kalau misalnya emang kita pengen punya sesuatu, ya izinlah atau carilah sendiri yang serupa, yang emang bener-bener bisa bawa kebaikan buat kita. Udah gitu aja. Jadi itu tadi cerita misteri dari Mbak Corin tentang misteri mainan yang cukup ngeri juga ya teman-teman House Mystery. Jadi thank you buat Mbak Corin yang udah bersedia bercerita dan menyempatkan waktunya di podcast kita ini. Terima kasih. Dan buat sahabat misteri, terima kasih juga yang udah nonton dan mendengarkan video kali ini, video podcast House Mystery berjudul Misteri Mainan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya hanya di channel House Mystery. Oke, terima kasih Mbak Corin, dan akhir kata dari aku, terima kasih semuanya dan bye-bye.